Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat pagi. Semoga keadaan kita semua sehat-sehat ya, sehat-sehat selalu, tak kurang apapun, rezeki lancar jaya. Jadi kali ini kita kedatangan pasien ya, Samsung A12 dengan kondisi mati total. Kita akan coba melakukan proses analisa kerusakan. Kerusakannya ini ada di bagian mana? Kita coba urutkan dulu. Kita buka skema komponen name, kemudian cas, kemudian output CPU, kemudian voltage. Jadi proses ini perlu dilakukan ya sebelum melakukan eksekusi, karena kita perlu mengetahui sumber kerusakannya itu dari mana. Apakah dari IC power, atau kerusakannya dari NAND-nya, atau CPU-nya, atau memori. Jadi tentu yang pertama kita lakukan dulu adalah proses analisa pengukuran setiap tegangan secara teliti ya, agar nantinya itu tidak terjadi salah eksekusi, sehingga handphone itu pekerjaan kita bertambah atau proses perbaikan itu gagal. Kan kasihan usernya sudah mempercayakan, mengamanahkan HP-nya kepada kita, tahu-tahu tak bisa diservis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penting bagi kita teknisi ini agar melangkah tepat ya, melakukan analisa secara menyeluruh dari tegangan IC power ini, kemudian dari kita mulainya itu dari pengecasan. Kalau pengecasan ini sudah aman, kemudian dia keluar power, artinya IC cas dan ini aman teman-teman. Lalu tahap kedua kita akan lakukan pengecekan di bagian IC powernya teman-teman ya. IC powernya itu sini ya, di bagian ini. Yang kita cek ini adalah output dari si IC power ini ya. Semoga semua tegangan yang ada di sini ini keluar pada saat IC power jack on, setelah tombol on ditekan. Dan juga kita sering memantau posisi tegangan power supply ya. Kita akan coba seperti ini. Jadi memang tingkat yang paling sulit dalam melakukan perbaikan handphone itu adalah pada saat proses analisa kerusakan. Jadi proses ini harus kita lakukan dengan benar-benar teliti, tidak melakukan aksi sebelum mendapatkan kepastian komponen mana yang rusak teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa asal eksekusi blower sana blower sini. Jadi memang harus kita lakukan analisa secara menyeluruh, secara detail, satu demi satu, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang akan saya tes dulu adalah pengukuran pasif ya teman-teman ya. Jadi saya akan mengukur ini secara pasif dulu. Pengukuran secara pasif. Memastikan bahwa si IC cas ini tidak terjadi kerusakan.
Jadi saya akan mulai dulu bagian fibas. Fibasnya aman. Di sini bagian fibasnya. Kemudian baterainya ternyata aman, tidak ada yang short. Kemudian lanjut ke powernya, power utama yang masuk ke IC power nanti. Di sini tidak ada terjadi short, aman. Kemudian kita akan lanjut artinya jalur cas ini tidak ada masalah karena di sini akhirnya tidak ada yang short atau mengalami perubahan nilai daripada kapasitor ini. Artinya dari cas ini terhubung, terkoneksi ya, fleksibel, terkoneksi aman, dan baterai juga ini aman, tidak ada yang putus, jalurnya aman, tidak ada yang short. Kemudian kita akan masuk ke IC power. Nah, ini kita masuk ya teman-teman ya. Angka berikutnya kita akan mengecek di IC power. Saya ngambilnya dari sini ya teman-teman. Dari sini. Ini ada voltage IC power UPS. Jadi ini sudah saya buka. Jadi kita akan mengukur lagi di sini seperti itu. Setelah mengukur ini semua beres, baru kita akan melakukan pengecekan di IC CPU-nya atau RAM-nya. RAM-nya itu ada di sini. Nah, seperti itu. Ini harus dipastikan aman teman-teman ya. Tegangannya ini pastikan dari IC power ada. Nah, seperti itu teman-teman. Dan setelah saya melakukan analisa beberapa saat yang lalu, ditemukan bahwa kerusakan ini terjadi pada IC CPU-nya. Nah, IC CPU ini mengalami kerusakan atau overheat ya. Biasanya di MediaTek ini kalau terlalu panas akan mengalami kerusakan. Jadi kalau di pengukuran power supply itu tegangannya itu gantung. Kita akan coba. Kemarin sih sudah saya cetak teman-teman ya, tinggal kerjakan pelan-pelan. Terdengar ya suara blowernya ya. Jadi perbaikan handphone ini sebenarnya prosesnya asik teman-teman, asik. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Seperti itulah gambaran proses perbaikan ini ya, perbaikan handphone saat kita mendapati handphone yang mati total. Ada yang rusak karena faktor IC powernya itu short. Nah, ini kalau jangan sampai, perhatikan juga jangan sampai mainboardnya ini menggelembung. Bahaya kalau menggelembung, bisa-bisa
handphonenya seharusnya baik, jadi gagal total. Jadi setelah diperlukan blower ini penting untuk didinginkan dulu. Ya barangkali seperti itu teman-teman ya, untuk sedikit gambaran bagaimana melakukan penanganan pada handphone yang mengalami kerusakan mati total. Ya demikian dulu yang dapat saya sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga video ini menjadi video edukasi buat teman-teman sekalian. Saya rasa juga ini bukan video yang berat-berat dan mudah dipahami ya. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.